Semangat pagi, apa kabar sahabat QB Leadership Center? Semoga semuanya sehat, semangat. Sebelum saya memulai, saya ingin menyampaikan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Topik pada hari ini adalah 5 kiat menentukan prioritas dan mengelola waktu. Topik ini saya anggap penting karena beberapa orang merasa bahwa tuntutan pekerjaan begitu tinggi, pekerjaan tidak habis-habisnya, dan hasilnya ketika dilihat tidak seberapa. Dan karenanya tidak heran apabila 46% stres menurut suatu hasil survei adalah berkaitan dengan pekerjaan. Terlebih lagi ketika kita sudah merasa bekerja all out, sampai mengorbankan banyak hal, ketika direview KPI kita mendapatkan feedback bahwa ternyata banyak dari KPI-nya belum tercapai dan mendapatkan feedback bahwa sepertinya kita agak keluar dari rel. Nah, untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, kiat ini dibuat. Kiat yang pertama adalah pertajam misi Anda. Ya, kenali kepribadian Anda, bakat-bakat Anda, kemampuan-kemampuan Anda. Lalu juga kenali atau tentukan misi hidup Anda apa. Idealnya misi hidup Anda itu memanfaatkan kepribadian Anda, kekuatan Anda, bakat-bakat Anda. Jadi Anda tidak perlu menjadi orang lain. Jadilah diri Anda, gunakan kekuatan-kekuatan yang Anda miliki. Nah, ketika kita mempunyai kejelasan misi, apa yang ingin dicapai dalam hidup ini, maka menentukan prioritas akan menjadi lebih mudah karena jelas patokannya apa. Di dalam pekerjaan, kita mesti mengenali sebetulnya siapa sih yang kita layani. Misalnya, kalau kita ini adalah seorang programmer, yang kita layani siapa? Di internal perusahaan atau di eksternal perusahaan? Lalu bagaimana cara terbaik untuk melayani mereka? Nah, jawaban terhadap hal-hal seperti ini akan memperjelas misi Anda. Setelah misi Anda jelas, langkah kedua adalah gunakan Eisenhower Matrix untuk mengelola waktu Anda sesuai dengan misi Anda tadi. Nah, untuk menjelaskan Eisenhower Matrix, saya akan menggunakan chart sederhana ini. Pertama, kita bagi bidang yang di atas adalah yang penting dan yang di bawah adalah yang kurang penting. Penting itu apa sih? Penting itu adalah apabila sesuai dengan misi Anda, apabila sesuai dengan KPI Anda. Jadi hal-hal yang ketika dilakukan mendekatkan Anda kepada misi hidup Anda, hal-hal yang ketika dilakukan mendekatkan Anda atau membantu Anda mencapai KPI, maka itu adalah hal-hal yang penting. Adanya di atas. Sementara hal-hal yang tidak membantu Anda mencapai itu semua kurang penting. Adanya di bawah. Ya. Setelah itu kita bagi lagi. Di sebelah kanan adalah hal-hal yang urgent. Artinya tenggat waktunya mepet. Kalau tidak dilakukan segera ada konsekuensi negatifnya. Sementara yang di sebelah kanan adalah tidak urgent. Artinya Anda masih punya waktu yang lebih panjang. Nah, setelah kita membagi seperti itu, maka kita akan ketemu 4 kuadran seperti ini. Ya, kuadran pertama adalah penting dan urgent. Ya, penting dan mendesak. Nah, yang ada di kuadran pertama ini, maka Anda harus lakukan
terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau tidak segera dilakukan akan ada konsekuensinya, akan ada konsekuensi negatifnya. Contoh-contoh yang ada di kuadran pertama ini adalah krisis, proyek yang sudah dekat dengan deadline, emergency kesehatan. Itu adalah hal-hal yang penting dan urgent. Lalu kita lihat yang kedua, yaitu penting tetapi tidak urgent. Ya. Nah, contoh-contoh yang ada di kuadran kedua ini adalah hal-hal yang sejalan dengan misi Anda, ya. Yang misalnya hal-hal yang akan meningkatkan kemampuan Anda untuk merealisasikan misi Anda. Membangun hubungan baik dengan pihak-pihak yang Anda layani. Membuat perencanaan, olahraga, makan makanan sehat. Itu adalah hal-hal yang ada di kuadran kedua. Penting, meskipun tidak urgent. Ya. Nah, hal-hal yang ada di kuadran kedua ini Anda perlu jadwalkan. Orang-orang yang efektif menggunakan sebagian besar waktunya untuk mengerjakan hal-hal yang ada di kuadran kedua ini. Lalu yang ketiga. Yang ketiga ini adalah kurang penting, urgent. Ya. Jadi contoh hal-hal yang ada di kuadran ketiga ini adalah permintaan dari orang lain. Orang lain minta Anda melakukan sesuatu dan minta segera diselesaikan, meskipun tidak selaras dengan misi Anda. Ya. Nah, hal-hal di sini Anda bisa delegasikan. Dan yang keempat adalah tidak penting dan tidak urgent. Ya, ini contohnya adalah email-email spam atau membaca WAG WhatsApp group yang isinya hanya orang meneruskan berita yang belum dicek kebenarannya. Jadi itu adalah hal-hal yang ketika Anda lakukan tidak membantu mendekatkan Anda pada misi Anda. Ya, dan kalau tidak hati-hati, Anda bisa menyedot waktu Anda. Nah, hal-hal yang ada di kuadran keempat ini tinggalkan, ya, jangan dilakukan. Nah, jadi ketika Anda sudah berhasil membagi waktu menjadi kuadran 1, 2, 3, dan 4, maka kita masuk ke kiat nomor 3, yaitu gunakan to-do list, ya, daftar kerja Anda. Saya biasanya membuatnya di pagi hari. Ya, sebelum mulai bekerja, saya mencatat apa hal-hal yang ada di kuadran 1 yang harus segera dikerjakan. Lalu, apa yang ada di kuadran kedua. Jadi yang perlu kita masukkan adalah kuadran 1 dan kuadran kedua, karena itu adalah hal-hal yang penting. Ya. Nah, setelah kita mendapatkan harga apa yang ada di kuadran 1 dan kuadran kedua, kuadran 1 segera dilakukan. Setelah itu, untuk yang kuadran kedua, kita coba analisa lagi kalau daftarnya panjang. Ya, mana yang high value, artinya dampaknya besar, tetapi upaya untuk melakukannya kecil. Nah, itu yang dilakukan dulu. Kenapa itu yang dilakukan dulu? Karena Anda bisa segera merasakan dampaknya. Dan itu akan bagus untuk self-esteem, bagus untuk menyemangati kerja Anda, karena ternyata apa yang Anda lakukan itu memberikan dampak yang signifikan. Dan itu membantu membangun suatu momentum. Nah, biasanya ketika kita sudah membuat daftar, lalu kita mengerjakan, begitu selesai kita contreng, ya. Buat saya kegiatan mencontreng itu kegiatan yang sangat menyenangkan, karena artinya iya, ini sudah selesai. Ini sudah selesai, ya. Jadi kita merasa bahwa waktu kita teralokasikan dan digunakan dengan baik. Nah, yang keempat adalah kerjakan sebelum mendesak. Ya, jadi hal-hal yang sudah mendesak, yang sudah urgent, itu biasanya stressful karena sudah dekat dengan deadline.
Kemudian kalau kita menggunakan jasa, apakah itu pengiriman ataupun jasa pembantu apapun, biasanya kalau mendesak itu biayanya menjadi mahal. Dan juga kalau kita melakukan sesuatu secara terburu-buru, kemungkinan salahnya menjadi tinggi. Jadi kuncinya adalah kita harus lakukan sebelum menjadi urgent atau sebelum menjadi mendesak. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah kita tandai tenggat waktunya. Jadi kalau ada suatu proyek, misalnya tenggat waktunya adalah 1 bulan, kita tandai kapan tenggat waktu itu di kalender kita. Lalu kita bagi ke dalam komponen-komponen dan masing-masing komponen itu kita kasih tenggat waktunya. Ya. Nah, rahasia untuk bisa menyelesaikan pekerjaan yang besar adalah memulainya segera. Dan rahasia untuk memulainya segera adalah kita jangan sampai merasa dihadapkan kepada suatu tantangan besar yang membuat kita merasa tidak berdaya. Ya. Kuncinya adalah kita bagi ke dalam komponen-komponen yang kecil yang terasa lebih mudah untuk melaksanakannya. Ya, dengan komponen yang kecil kita bisa merasa ini kecil, saya bisa memulainya. Dan ketika kita sudah memulai, momentum akan terbangun dan tanpa terasa Anda asik mengerjakan pekerjaan itu dan selesai pada waktunya. Ya, jadi lakukan sebelum menjadi urgent. Nah, kiat yang kelima adalah review prioritas dan hasil kerja Anda setiap minggu. Jadi seminggu sekali setelah Anda melakukan langkah 1, 2, 3, 4 itu, Anda lihat bagaimana hasil kerja Anda. Di mana Anda menggunakan sebagian besar waktu Anda. Orang-orang yang efektif menggunakan sebagian besar waktunya ada di kuadran kedua, yaitu penting dan tidak urgent. Ya, artinya mereka proaktif. Ya, artinya mereka melakukan hal-hal yang selaras dengan visi, selaras dengan kepentingan yang jangka panjang. Apabila ketika Anda review ternyata, waduh, kok saya menggunakan sebagian besar waktu saya untuk hal-hal yang urgent dan penting. Ya, artinya ada di kuadran 1. Kalau kita menggunakan sebagian besar waktunya di situ, kita cari apa penyebabnya. Lalu kita cari solusinya agar kita bisa mengalokasikan waktu lebih banyak di kuadran kedua. Kalau ternyata kita menggunakan sebagian besar waktu kita di kuadran yang ketiga atau kuadran yang keempat, itu kita perlu lebih awas lagi untuk menganalisa kenapa demikian. Lalu kita cari jalan keluarnya. Ya. Nah, cara kita menggunakan waktu kita menentukan keberhasilan kita. Cara kita menggunakan waktu kita menentukan kepuasan kita. Ya, ketika kita merasa bahwa kita produktif, kerja kita tidak sia-sia, kita akan merasa puas. Dan cara kita menggunakan waktu kita menentukan apakah kita berhasil merealisasikan misi kita. Ya, sehingga Anda semakin dekat, semakin baik, dan merasa ada kepuasan, tidak stres lagi. Selamat mencoba 5 kiat menentukan prioritas dan mengelola waktu. Saya percaya Anda bisa sukses. Sampai jumpa di video selanjutnya.